Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Endah Puspita Santi dari SMA Negeri 1 Rembang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Rembang. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 yakni pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita ingat kembali, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ingat ya bahwa setiap anak adalah unik, di mana masing-masing anak punya kelebihan dan kekurangannya, seperti dari minatnya, gaya belajarnya, kebiasaannya, pola pikirnya, kemampuan literasi, serta lain-lainnya. Lalu, mengapa pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan? Ternyata ini adalah usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka agar mereka bisa belajar dengan nyaman serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan bagaimana sih cara guru agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkah yang bisa guru terapkan adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa, 3 aspek yang harus guru pahami adalah 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Guru bisa menilai pengetahuan awal siswa dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Kemudian yang kedua adalah aspek minat murid. Ingat bahwa setiap murid memiliki minat yang berbeda, di mana minat adalah motivator penting bagi anak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang ketiga adalah profil belajar murid, mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi kebutuhan murid? Kita bisa mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, ataupun menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, strategi apa sih yang bisa kita terapkan dalam diferensiasi pembelajaran? Ada 3 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Di mana pada diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, materi konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum dengan cara membedakan pengorganisasian ataupun format penyampaian. Kemudian pada diferensiasi proses memungkinkan murid untuk berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses murid yang dijalani. Kemudian pada diferensiasi produk, di mana bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan ataupun memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, di mana pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, disitulah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.2, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga guru mampu mewujudkan kepemimpinan murid.
pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak, dan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi bisa membuat kesepakatan kelas untuk menerapkan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.